Halo. Iya, saya. Iya, Pak. Lengkap ya berarti kelasnya ya. Tadi kan saya jelaskan. Nah, ini untuk kalian yang baru masuk hari ini ya. Saya minggu lalu itu ada jelaskan kepada Pioner dan Reza bahwa kita studio 5 kali ini kita proyeknya bebas nih ya, proyeknya bebas. Proyeknya kita bebas. Ini ada di sini. Proyeknya bebas. Tapi lahan paling kecil itu sesuaikan dengan lahannya Pioner. Pioner udah pilih lahan kemarin. Kalau nggak salah lahannya Pioner itu nggak nyampe sehektar nggak ya Pioner? Pak, 1 hektar, Pak. 1 hektar. Berarti boleh lebih dari 1 hektar. Lahan kalian itu boleh lebih dari 1 hektar. Tapi nggak boleh kurang dari 1 hektar. Lahan di studio 5 segitu standarnya. Nah, kalian silahkan cari aja lahannya di mana, terserah kalian. Yang penting lahannya jelas, ada gitu ya. Nah, tugas ini, proyek kita di Studio 5 ini bersifat individu, jadi kerjaannya individu. Nggak kelompokan, tapi kalian bisa saling sharing juga. Maksudnya kalau ada yang satu sama lain bingung, silahkan diskusilah kalian gitu. Atau diskusi ke saya. Gitu ya, via grup bisa, silahkan. Nanti kita bisa diskusi sama-sama. Nah, saya bebaskan lahannya, tapi saya kasih tema besar. Tema besar dari proyek kita kali ini adalah sustainability atau tema berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya lestari gitu ya, lestari artinya berkelanjutan itu lestari dan tidak hilang gitu ya, tidak mudah untuk hilang. Nah, apakah berkelanjutan dari lingkungannya, apakah dari budayanya gitu yang mau kalian angkat, ataupun dari ekonominya, dari sektor ekonominya, terserah. Ya, ini yang harus kalian dalami dulu dengan tema sustainable. Nah, misalnya kalau yang berkelanjutan itu adalah lingkungan, kalian bisa ambil konsep tentang recycle istilahnya, boleh. Recycle itu maksudnya menggunakan barang-barang bekas untuk menjadi material, itu bisa. Ada temanya kayak gitu. Atau kalian ada tema di dalamnya itu desainnya kembali ke alam, misalnya kembali membentuk menjadi alam lagi gitu kan, itu bisa. Atau ada pembelajaran tentang alam di dalam desain kalian nanti, di dalam program kalian, itu bisa, itu berkelanjutan secara lingkungan. Lalu untuk sosial budayanya, kalau kalian mau angkat tema sosial budayanya, misalnya kalian mengangkat melestarikan budaya dengan desain kalian yang akan kalian terapkan di tapak kalian gitu. Nah, kalau dari segi ekonomi, kalian itu misalnya dengan desain kalian ini kalian akan menjadikan ekonomi di sekitar rakyat di sekitar kalian itu menjadi lebih baik, misalnya gitu. Itu tema besar kita kali ini, gitu ya. Nah, untuk analisanya, jadi kan kita dalam 7 kali pertemuan untuk sampai UTS, yang akan kita lakukan adalah produknya yang pertama base map, analisa, dan konsep, gitu ya. Kita ke depan itu punya 5 kali pertemuan lagi, karena minggu lalu pertemuan pertama, minggu ini pertemuan kedua, berarti ada 5 pertemuan lagi sebelum UTS. Nah, minggu depan itu sekali, tanggal 21, tanggal 28, lalu tanggal 5 Oktober, 12 Oktober, dan 19 Oktober. Jadi, saya akan tekan kalian di analisa. Jadi analisa kalian itu harus jelas dulu karena analisanya kan cukup banyak nih.
Jadi analisa itu di 21 itu kalian harus udah keluar mulai analisa, walaupun belum lengkap ya, seadanya dulu yang bisa kalian kerjakan analisanya. Lalu 28 juga progres, ada tambahan lagi di analisanya. Lalu di tanggal 5 Oktober itu analisa terakhir selesai di 5 Oktober. Baru kalian mulai ke konsep. Tanggal 12 kalian udah mengeluarkan konsep, tanggal 19 konsep kalian selesai, lalu tanggal 26 kita UTS sampai ke schematic drawing, artinya desain prelim, desain awal, belum desain yang detail gitu ya. Nanti desain yang detail kita mulai di setelah UTS sampai UAS. Nah, di pertemuan 9 sampai 15 nanti baru desain potongan dan tampak dan kemudian 3D-nya. Lalu produknya, produk akhir nanti saya minta adalah gambar lengkap semua, yang ini tadi gambar lengkapnya, yang ini. Lalu poster, saya minta kalian membuat poster ukuran A1, tadi gambar lengkap ukuran A3, sama PowerPoint aja. Udah, 3 ini produk kalian nanti ketika akhir ya, akhir di UAS. Itu produk untuk ini. Nah, untuk cara untuk menganalisa, oke. Biasanya kalau saya analisa itu, kalau saya bagi menjadi 3. Tadi kan ada juga yang membagi jadi 3, ada yang langsung aja semuanya gitu kan. Kalau saya bagi menjadi biofisik, analisa sosial budaya, dan analisa aspek legal. Nah, analisa biofisik itu adalah analisa kondisi fisiknya lahan. Misalnya kalian punya tapak. Nah, punya tapak, beginilah istilah mungkin ya. Kalian punya tapak. Aduh, gambar pakai mouse nggak enak ya. Nah, tapak. Anggaplah ini tapak kalian. Nah, analisa biofisik itu mulai dari ukuran tapak. Ukuran tapaknya ini ukurannya berapa, panjang kali lebarnya, misalnya luasnya gitu kan, luasnya berapa, luasnya berapa, panjang, ini lebar ya, panjang kali lebarnya berapa gitu kan. Lalu itu untuk ukuran tapak. Lalu ada lagi selain ukuran tapak, ada namanya analisa kontekstual. Kontekstual itu tapak kalian ada di lingkungan apa gitu. Ada di lingkungan apa. Nah, kayaknya saya bisa lebih enak jelasin dari PDF tadi ya, dari bahannya Bu Rabita. Bentar. Nah, kayaknya nggak kelihatan, saya harus ini dulu, ganti ke sini. Jadi dulu saya juga pernah bawain mata kuliah ini sih, perancangan tapak. Ini analisa. Jadi analisa tapak dan inventarisasi tapak. Nah, di sini kalau di materi ini kan berdasarkan buku orang ya. Jadi dia itu membagi ada analisa lokasi, ada analisa konteks ketetanggaan atau konteks sekitar, lalu ukuran dan zoning, lalu aspek legal, terus fitur fisik dan alam, lalu fitur buatan manusia, sirkulasi existing ya, lalu utilitas itu tiang listrik, lalu drainase, lalu sumber air itu utilitas. Nah, terus ada sensori ini adalah analisa yang berkaitan dengan panca indera kita. Jadi apa yang kita lihat di tapak, apa yang kita dengar di tapak, apa yang kita hirup, yang kita cium di tapak gitu ya, apa yang kita rasa, apa yang kita sentuh. Nah, itu semua disebut analisa sensori.
Lalu analisa human and cultural. Human and cultural ini adalah analisa perilaku manusia yang ada di sekitar tapak. Lalu budaya manusia yang ada di sekitar tapak. Artinya pengguna tapak kalian nantinya yang seperti apa tuh? Karena kan di sekitarnya adalah orang-orang dan budaya yang seperti itu gitu. Jadi perlu dianalisa tentang human and cultural ini. Lalu klimat. Klimat ini iklim ya, analisa iklim mikro. Saya sering sebutnya iklim mikro. Jadi tentang suhu, kelembaban, curah hujan, radiasi matahari, itu semua ada di klimat. Gitu. Nah, cara menggambarkannya seperti apa? Cara menggambarkannya seperti ini. Sebentar. Nah, yang pertama analisa lokasi kan tadi. Nah, analisa lokasi ini saya nggak minta sedetil-detil kali kayak gini ya. Jadi yang penting analisa lokasi itu lokasi tapak kalian di sebelah mana gitu ya. Jadi kalian boleh ambil, misalnya kalian boleh ambil, kayaknya enakan gini ya. Kalian boleh ambil dari Google Map misalnya. Kalian boleh ambil dari Google Maps atau Google Earth atau Google Maps Satellite. Google Maps Satellite. Ini kelihatan ya, share screen saya ya. Iya. Kalian bisa ambil dari Google Maps Satellite. Kenapa? Nah, misalnya tapak kalian ada di Medan. Nah, ada di Medan. Di sebelah mananya gitu kan? Ini peta kota Medan nih di sini. Nah, tapak kalian ada di mananya? Kalian print screen aja, misalnya tapak kalian adalah ini nih, misalnya. Ini di mana ya? Oh, ini Tembakau Deli, jangan. Misalnya tapak kalian di ini apa ya? Ini kebun bunga. Oke, tapaknya si itu aja ya, tapaknya si siapa namanya? Si Pioner. Nah, ini tapak Pioner di sini misalnya. Nah, tapak kalian di sini misalnya. Nah, kasihlah keterangan di sini atau kalian blok warna merah gitu kan. Tapaknya ada di situ, lokasinya di kecamatan apa, di jalan apa, kecamatan apa, atau di kelurahan apa, kecamatan apa, di kota Medan gitu kan. Misalnya ini di kecamatan Medan Polonia gitu kan, Medan Polonia, jelas sekali. Medan Polonia, lalu kota Medan gitu kan, ada di Jalan Imam Bonjol nih kalau nggak salah. Ya betul, Jalan Imam Bonjol. Itu analisa lokasi saya minta seperti itu aja, nggak harus yang ribet-ribet kali gitu kan. Pak, nanya Pak sedikit Pak. Ya silakan Dev. Jadi sekiranya Pak kan, ini apa kita print aja atau gimana Pak? Atau kita tulis tangan gitu? Boleh kalian tulis tangan, boleh kalian pakai apa namanya computerize, mau kalian print juga nggak masalah. Jadi kalau untuk dianalisa, saya mintanya nggak usah terpaku dengan format gitu, nggak usah terpaku dengan format yang gimana ya. Kalau biasanya kan kalian itu harus pakai COP gitu kan, harus pakai COP, terus gambarnya itu sebesar-besar gitu di A3 gitu. Saya sih nggak harus kayak gitu. Jadi gambarnya kecil-kecil juga boleh di A3 itu. Nah, jadi mau kalian gambar pakai tangan di A3 untuk analisa ini nggak masalah, atau kalian print pun untuk lokasi ini kalian print di A3 nggak masalah. Pokoknya formatnya A3 gitu kan. Format ukuran kertasnya A3. Nah, analisa lokasinya buatlah seperti tadi, seperti yang di sini. Mana tadi? Seperti yang di sini, atau seperti yang saya jelaskan tadi. Kalian print ada jalan ini, jalan ini, jalan ini, tapak kalian di blok
kayak gini ya, di blok. Ini kan tapaknya yang ini nih, yang di blok ini, sorry, anotasinya mana. Nah, tapaknya yang ini nih, kan di blok sama dia tuh, tapaknya dia. Ada jalan apa aja di sini, ada jalan Magnolia, ada jalan Tennessee, ada jalan apa nih, apa nama jalannya. Nah, jadi saya minta kayak gitu aja sama kalian, sama kan dengan kalian ambil dari Google Map gitu kan, atau Google Earth tadi, kalian ambil dari Google Earth, kalian blok gitu kan, kalian blok misalnya tapaknya yang ini, kalian blok gitu kan, apakah pakai Photoshop, nah atau kalian print terus kalian blok pakai kalian blok rapih gitu kan, pakai pensil warna atau pakai spidol gitu kan, tapi rapih ya ngebloknya. Lalu ya udah, ini kan ada keterangan jalan Juanda, di sini tuh jalan Juanda, di sini jalan Imam Bonjol, ya kan, kayak gitu. Itu untuk Pak, sedikit Pak. ya silakan deh. Jadi Pak, sekiranya Pak kan kita print ya Pak. Kita print itu ukuran A3 atau ukuran kecil aja kita tempel-tempel di A3 gitu atau gimana Pak? Mau ditempel-tempel di A3 juga nggak masalah. Yang penting kan kalau analisa lokasi, kita tahu konteksnya, kita tahu maksudnya konteks sekitarnya, dan cara menuju ke situ gitu kan, cara menuju ke si lokasi tapak kita, ada di sebelah mana dia lokasinya, di sebelah mananya kota Medan sih gitu. Jadi kalian boleh kalian print, kalian tempel juga boleh, nggak masalah, asalkan rapih ya, nempelnya rapih gitu ya, karena saya tetap nilai kerapihan kalian gitu ya. Ditempel di A3 juga boleh, mau kalian print se A3 itu boleh, terserah kalian. Tapi kalau kalian print sebesar A3 itu kan jadinya nanti banyak kan lembaran kalian gitu. Kalau kalian nggak mau terlalu banyak lembaran kalian, boleh kalian kecilkan gambarnya. Apakah seperempat dari A3 itu gambarnya, jadi dalam satu A3 itu bisa 4 analisa gitu kan, itu bisa aja, boleh seperti itu, asalkan apa yang kalian maksudnya apa yang kalian tujukan di analisa itu bisa terbaca oleh saya, seenggaknya oleh saya gitu ya, bisa terbaca. Misalnya kalau analisa lokasi, tujuannya itu kan kalian mau menunjukkan lokasi tapak ini di mana gitu kan. Jadi kecil pun nggak apa-apa, asalkan kelihatan dia itu ada di jalan Diponegoro, di persimpangan Jalan Insinyur Haji Juanda dan Imam Bonjol gitu kan, si tapak ini gitu, di kota Medan. Nah, begitu juga dengan analisa berikutnya apa nih? Sorry. Berikutnya ada analisa, tadi kan lokasi ya, lokasi, jarak. Nah, ada konteks ketetanggaan, konteks sekitarnya gitu kan. Nah, konteks sekitarnya itu kan kalian tata guna lahan di sekitarnya gitu kan, bisa pakai RDTR Kota Medan. Misalnya kalau lahan kalian ada di Kota Medan, pakai peta RDTR Kota Medan, rencana detail tata ruang Kota Medan, atau peta rencana tata ruang wilayah Kota Medan gitu kan, RT RW. Kalian bisa download itu, atau kalau bingung minta dari saya itu. Nah, peta RT RW itu bentuknya kayak gini, atau RDTR itu bentuknya kayak gini tuh, RDTR. Peta RDTR ini isinya adalah tata guna lahan. Tata guna lahan itu adalah ruang-ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, fungsinya untuk apa. Misalnya yang kuning ini adalah permukiman padat penduduk gitu. Yang merah ini adalah wilayah perniagaan dan perdagangan gitu. Yang hijau ini adalah ruang terbuka hijau. Ada hijau yang ini lagi, ruang terbuka hijau apa dia? Biasanya beda-beda.
Yang ini ruang terbuka hijau taman, misalnya gitu. Yang ini ruang terbuka hijau makam. Biasanya ada keterangannya di sini, di sininya. Nah, nanti misalnya lahan kalian di sebelah mana gitu. Lahan kalian di misalnya lahan kalian ada di sini nih. Katakanlah ruang terbuka hijau yang ini lahan kalian. Katakanlah. Nah, di sekitarnya ada apa? Sekitarnya itu konteksnya apa? Konteks sekitarnya apakah permukiman, apakah area pusat perbelanjaan, apakah area pusat pelayanan gitu kan. Jadi kalian tahu mau memfungsikan tapak kalian ini untuk apa jadinya gitu kan. Nah itu nggak perlu besar-besar juga kan, nggak perlu A3 banget gitu kan. Gitu. Oke. Nah, Pak, sedikit Pak. ya. Jadi Pak, untuk area mikro makro gimana Pak? Area apa? Makro dan mikro. Area Apakah makro. ribet juga konsepnya Pak? Area makro dan mikro. Nah, kalau untuk apa namanya? Untuk mikro, analisa konteks yang mikro itu biasanya untuk sekitarannya aja, untuk biasanya itu sekitar 500 meter gitu ya. 500 meter dari tapak kalian. Bisa di zoom nggak sih ini? Bisa. Nah, misalnya ngeblur ya. Ini nggak bisa di... Oke. Tadi kan tapak kalian yang ini. Sorry agak ngeblur karena ini memang sudah dimasukkan ke dalam PDF. Nah, tadi kan tapaknya yang ini. Nah, konteks mikro itu adalah sekitarnya. Misalnya 500 meter dari tapak kalian itu ada apa aja penggunaan lahannya. Nah, yang makro itu sekecamatannya kah atau sekelurahannya gitu, konteks makronya. Konteks makro bisa sebesar sorry, ini harus dimatikan dulu. Oke. Bisa sebesar ini, gini kan. Saya clear dulu. Nah, bisa sebesar ini kan tapak kalian. Bisa sebesar satu kecamatan ini. Ini kan satu kecamatan nih petanya. Kecamatan ini apa? Medan Baru kah? Saya nggak tahu. Nah, sebesar ini bisa kalian buat. Atau kalian mau tetapkan di 1 kilometer, terserah. 1 kilometer dari tapak kalian itu konteksnya apa? Konteks apa namanya? Tata guna lahannya apa di sekitarnya? Gitu, Dev. Ya, Pak. Jadinya Pak, misalkan untuk area mikro dan makro ini posisi di mana Pak? Di lokasi atau di mana Pak? Maksudnya gimana? Kok saya bingung? Apa untuk analisa mikro dan makro ini posisinya di area lokasi atau di tapak kita buat Pak? Area lokasi dan tapak. Tapak itu ya, kan gimana? Misalnya Devri punya lahan nih di sini tadi, ya kan? Terus analisa mikronya ya analisa di sekitarnya aja kan? Iya, sekitar tapaknya gitu kan, Dev? Atau pemahaman saya yang salah nih? Atau nggak nyambung? Maksud saya gini Pak. Kan tadi kan buat analisa nih, analisa. Yang pertama kan mengenai lokasi. Mengenai lokasi. Yang kedua kan RDTR. RDTR Pak. Nah, jadi ini untuk mikro dan makro ini analisa di mana posisinya Pak? Apa di lokasi atau di RDTR gitu Pak? Analisa mikro dan makronya bisa di RDTR. Boleh. Boleh di RDTR. Mau disatukan di RDTR nggak masalah. Kan analisa konteks kan, mikro dan makro itu. Nah, RDTR ini adalah dimaksudkan untuk itu.
Kan analisa konteks, neighborhood konteks. Nah, masuknya di sini, lihat DTR. Itu mikro dan makronya. Ini sama aja, maksudnya ini lebih detailnya lagi. Kemudian sirkulasinya, nanti ada sirkulasi kendaraan apa aja, maksudnya sirkulasi kendaraan ada di mana, yang existing ya, yang ada di tapak itu, atau di sekitar tapak, lalu sirkulasi pedestrian atau pejalan kaki ada di mana, lalu significant historical architecture pattern, ini saya nggak harus, kalian nggak harus ini, tapi kalau ada hal-hal historis gitu ya, hal-hal bersejarah di sekitaran tapak kalian, silahkan kalian analisa. Itu. Lalu site and zoning. Site and zoning ini maksudnya size sekali ya, size and zoning ya. Boundaries and site area, artinya batasan sama ukuran ya, batas dan ukuran tapak. Udah ngerti lah kalau itu. Ukuran jalan di sekitar GSB, GS, kayaknya untuk kita nggak terlalu masalah ini ya. Garis sempadan bangunan, garis sempadan samping bangunan, garis sempadan belakang bangunan ini, ini bolehlah dianalisa, ini kan udah ada standarnya, tapi kalau nggak ketemu juga nggak masalah. Kalau GSB dan GSBB ini. Ini size dan zoning, contohnya ada di sini. Size dan zoningnya. Contoh gambar, ini aspek legal. Aspek legal ini peraturan-peraturan yang ada di lokasi itu. Peraturan-peraturan yang ada, peraturan-peraturan khusus ya yang ada di lokasi itu, misalnya perda dan sebagainya. Gitu. Kalian bisa kutip aja langsung dari perda. Misalnya tapak kalian itu ada di pinggir sungai gitu kan. Kan ada peraturan-peraturan tertentu yang terkait pinggiran sungai gitu kan. Jadi kalian harus cari itu. Misalnya gitu. Lalu ada ownership-nya. Ownership ini kepunyaan. Jadi tapak itu kepunyaan siapa, milik siapa gitu kan, kepemilikan. Terus berada di jurisdiction. Jurisdiction itu administrasi pemerintahannya di mana. Berarti di kecamatan apa gitu kan, di kota apa. Lalu dia desain di sekitarnya seperti apa. Nah, nanti menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan. Contohnya ada di sini, kalian tinggal lihat contohnya. Lalu ada natural physical feature, fitur alami dan fisik. Ada kontur lahannya, kalian carilah kontur lahannya seperti apa. Lalu ada kemiringan lahannya, mana bagian yang datar, mana bagian yang miring, miringnya ke arah mana. Lalu, nah ini ada contohnya juga, elevation and slope map. Kemiringan lahannya. Nah, hidrologi itu untuk aliran, jadi aliran air itu ke arah mana. Biasanya ini kan sesuai dengan kemiringan lahan ya, kalau kalian punya kemiringan lahan, punya peta kemiringan lahan atau peta topografi pun kalian bisa lihat kira-kira laluan air itu ke arah mana gitu kan. Kalau ini kebetulan dia di sini ada memang tapaknya miring ke sini, tapaknya miring ke arah situ, ya kan? Di sini ada pond, ada kolam, kebetulan seperti itu. Lalu yaitu hidrologi, untuk aspek hidrologi, ini ada contohnya juga, aspek hidrologi. Lalu ground cover itu tutupan lahannya itu kondisinya seperti apa, apakah terbuka, hanya tanah, artinya lahan terbuka gitu kan, atau ada semak-semak dan sebagainya di sekitar, di tutupan lahannya. Lalu tanahnya gimana kondisinya,
di lahan. Lalu vegetasi existing, ada pohon-pohon besar, ada tumbuhan apa aja di lokasi existing, silakan kalian analisa. Ada pohon apa, ada kelompok semak apa di situ, silakan dianalisa. Wildlife atau spesies satwa, kalau ada satwa-satwa tertentu, misalnya kalau kalian ini kalau di hutan ya, kalau habitatnya di hutan gitu ya, tapaknya di hutan, biasanya kalian perlu foto tuh satwa-satwa tertentu. Nah, kalau di kota, kalau ada burung itu boleh kalian foto atau kalian catat ketemu burung ini di mana, ketemu kupu-kupu di mana gitu ya. Ya hewan-hewan yang kira-kira bisa menjadi signifikan untuk didesain kalian nanti gitu. Nah, lalu berikutnya tadi kan fitur-fitur alami. Sekarang fitur-fitur yang man-made, yang buatan manusia gitu ya, di dalam tapak kalian atau di sekitar tapak kalian. Nah, itu bisa saja misalnya ada bangunan di dalam tapak kalian, nah itu juga digambarkan. Ada perkerasan di dalam tapak kalian, apakah ada apa namanya paving gitu ya, paving block, jalan setapak paving block di tapak kalian, itu kalian gambarkan juga, kalian analisa. Di sekitar tapak juga, kalau kalian ada misalnya di sekitar tapak kalian ada pedestrian track, nah kalian tetap gambarkan pedestrian tracknya gitu. Jadi kalian menganalisa itu sampai di sekitarnya gitu kan, nggak cuma di dalam tapak kalian aja. Nah, ini ada contohnya untuk natural, physical, and man-made. Nah, kan ini bisa disatukan nih. Kalian boleh gambar seperti ini. Tapi kalau ini kayaknya kertasnya nggak A3 ya. Kertasnya ini lebih besar dari A3. Tapi kalian sesuaikan aja. Kalau natural physical kayaknya bisa di dalam satu A3 gitu kan. Kalian analisa seperti ini. Nanti yang man-made-nya di dalam A3 yang satu lagi gitu. Ya, gimana kalian memanage gitu kan. Sirkulasi and accessibility. Nah, sirkulasi tapak, sirkulasi di sekitar tapak dan di dalam tapak, lalu jalan masuk ke tapak itu dari mana gitu ya. Yang existingnya bisa masuk dari mana saja. Nah, ini jalan sirkulasi untuk kendaraan, vehicular circulation sama pedestrian circulation. Ini ada contohnya di sini. Sirkulasi di tapak yang existing ya. Ini utilitas ada drainase di mana, ada titik tiang listrik di mana, ada lampu jalan di mana gitu kan. Ada pipa di mana. Ini ada contohnya di sini. Ini drainase. Drainase ada di mana? Drainase tertutup, drainase terbuka. Lalu ada ini peta apa ini? Jalur listrik nih kayaknya. Yang listrik di mana-mana saja. Lalu iklim mikro berikutnya. Jadi banyak nih sebetulnya analisa yang itu. Sebetulnya analisa itu kan tadi cuman dikelompok-kelompokkan, tapi di dalamnya sedetail-detailnya ada banyak gitu kan. Di iklim mikro sendiri ada analisa temperatur atau suhu kan. Suhu itu suhu minimumnya berapa, suhu maksimumnya berapa gitu kan. Kelembabannya, lalu arah anginnya, kecepatannya gimana. Ya kan, ini average velocity, kecepatan anginnya, kecepatan rata-rata anginnya, arahnya ke arah mana gitu kan. Lalu curah hujan itu di tapak kalian itu berapa curah hujannya per bulan berapa gitu kan. Kalau snowfall kayaknya enggak karena kita enggak ada salju ya. Lalu sunpath atau pergerakan matahari sama ya pergerakan aja cukup lah. Lalu natural hazard, kalau ada hazard itu
ancaman-ancaman bencana gitu ya. Kalau lahan kalian ada di pegunungan misalnya, ada apa namanya di gempa. gunung, misalnya ada longsor gitu ya, ada ancaman longsor lah, ada ancaman gempa lah istilahnya, ataupun ada ancaman banjir misalnya gitu kalau di sekitaran sungai gitu kan, itu natural hazard masuknya. Lalu sensory ini tadi yang saya bilang terkait dengan panca indera kita. Yang pertama view into the site, biasanya view yang pertama itu pasti yang terkait dengan mata duluan. View dari luar ke dalam tapak, dari luar tapak ke dalam tapak, gimana view-nya. Kalian bisa, metodenya adalah kalian bisa foto dari luar ke dalam gitu kan. Lalu dari dalam keluar, view-nya seperti apa. Nah, nanti kan kalian tinggal kasih ada view yang bagus berarti positif, view yang jelek berarti negatif. Tuh. Nah, ini contohnya. Ini analisa view. Bisa kalian buat seperti ini. View ke dalam, view keluar gitu kan. Dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Bisa seperti ini. Contohnya. Nah, ini kualitas visual. Nggak harus kayak gini kali lah. Kayak gini udah cukup. Kalau menurut saya. Kayak gini udah cukup. Jadi kalian pakai foto-foto kayak gini. Lalu point of interest. Point of interest itu di dalam tapak kalian secara alaminya ada yang menarik atau enggak gitu ya. Lalu noise, ada kebisingan enggak dari di tapak kalian itu. Jadi kalian misalnya berdiri di ada di berapa titik lah gitu ya. Dalam tapak kalian mungkin ada 5 titik minimal. Nah, ada kebisingan dari mana saja, apakah dari jalan raya atau di sekitarnya ada pabrik. Nah, itu kan kebisingan tuh. Jadi analisa kebisingan, kalian coba analisa ada kebisingan dari mana aja. Bisa yang seperti ini, ya bisa yang seperti ini. Ini kan terukur ya, ada 68 desibel, ada 50 desibel. Nggak harus kayak gitu. Yang saya minta yang seperti ini aja cukup. Yang seperti sebelah sini ya. Ya, seperti sebelah sini. Yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Nah, terserah kalian cara penggambarannya gimana. Saya sih biasanya pakai yang atas ini. Cara penggambarannya. Jadi nggak harus terukur berapa desibel ya. Maksudnya apa yang kalian dengar aja di lokasi tapak gitu. Ini membuktikan kalian benar-benar ke lokasi. Oke, itu untuk analisa noise atau kebisingan. Lalu analisa bau, penciuman. Nah, ada bau apa aja? Ada bau nggak enak kah? Ada bau segar kah? Itu kalian coba analisa di tapak. Kayak gini kan bisa kalian dapat ketika kalian langsung ke tapak. Nah, ini bisa tampilannya seperti ini. Ini tadi disatukan oleh Bu Rabita ya. Oleh Bu Rabita ini disatukan antara climate and sensory. Jadi iklim mikro sama sensory itu disatukan sama Bu Rabita. Di sini ada view into site, ada view from site, view keluar gimana. Ini ada noise-nya, kebisingan di mana gitu kan. Ada arah mataharinya. Jadi ini kecil-kecil juga nggak masalah. Kayak gini juga udah aman bagi saya. Pokoknya gimana cara kalian mempresentasikan analisa kalian, gitu ya. Lalu human and cultural. Biasanya itu sejarah tapaknya gimana. Misalnya pioner itu, tapak pioner itu penuh sejarah sebetulnya kan. Dulunya tapak pioner itu sekolah angkasa. Sebelumnya zaman Belanda itu tapaknya apa? Itu ada peta, karena kota Medan ya. Itu ada peta tahun-tahun dulu-dulunya tuh. Tahun 1945 itu ada petanya. Tahun 1913 juga ada petanya. Kalau mau saya kasih nanti untuk analisa sejarah ini.
Nah, tapi kalau kalian nggak dapet, ya kalian sejarahnya secara umum aja, itu boleh juga. Nah, lalu budaya di sekitarnya seperti apa? Budaya orang-orang di sekitarnya. Ada aktivitas di sekitar tapaknya, aktivitas user ya, pengguna di sekitar tapak, itu gimana? Apakah ada yang negatif? Ada vandalisme apa istilahnya? Pengerusakan terhadap fasilitas publik. Misalnya ada bangku taman tapi rusak tuh bangku taman, itu kan vandalisme ya, pengerusakan. Atau ada coret-coret di mana-mana, itu vandalisme namanya. Pilok, Pak. Ya kayak gitu, itu vandalisme. Udah tuh, sampai di situ aktivitas user. Sampai sejarah, budaya sekitar, sama aktivitas user atau aktivitas orang-orang di sekitar tapak kalian. Itu analisa terakhirnya tentang human and cultural. Berikutnya, analisa program ruang. Ketika kalian menentukan temanya, kalian kan punya tujuan nih, tapak kalian mau dijadikan taman apa gitu kan, tadi saya udah jelaskan. Taman apa dulu deh gitu kan. Misalnya Pioner, tapaknya itu mau dibuat jadi apa Pioner? Kira-kira dulu aja. Mau jadikan taman apa? Mau dijadikan bingung ya? Oke. Misalnya Pioner. Sinyalnya agak terganggu kayaknya. Oke. Misalnya nih tapaknya mau dijadikan taman rekreasi gitu kan, taman rekreasi. Nah, artinya taman rekreasi itu kan butuh ruang-ruang gitu kan. Ruang yang pertama mungkin ruang penerimaan. Ruang penerimaan itu butuh gerbang, istilahnya gerbang di sebelah mana. Lalu aktivitas gerbang itu mungkin kalau mau ada tiketing boleh atau pusat informasinya gitu kan. Parkirnya di sebelah mana, itu ruang penerimaan misalnya. Lalu ada ruang servis, misalnya gitu. Ruang servis itu ada untuk jual makanan mungkin di situ gitu kan. Lalu mungkin ada fasilitas seperti musola, toilet dan sebagainya di ruang servis. Lalu ada ruang rekreasi utamanya, misalnya ruang rekreasi utamanya aktivitasnya apa aja? Apakah ada ruang bermain anak? Apakah ada ruang untuk jogging, ruang olahraga, itu kan ruang rekreasi utama misalnya. Nah, itu menjadi program ruang kalian. Inilah dia analisa program ruang. Contohnya ada di sini. Tuh, silakan kalian buat aja seperti ini, analisa program ruangnya. Lalu berikutnya, program ruang itu diterjemahkan ke dalam luasan. Nah, butuh hall penerima, ini contohnya area penerimaan. Butuh seluas apa tuh area penerimaan? Butuh parkir seluas apa? Butuh misalnya gerbang seluas apa gitu kan? Butuh pos jaga seluas apa gitu. Lalu di area apa tadi ruang servis gitu kan? Butuh seluas apa tuh ruang servis? Butuh musola sebesar apa? Seluas apa? Butuh kafe seluas apa? Yang akan kalian buat di dalam ini kalian, di dalam tapak kalian. Gitu. Jadi analisa itu sampai di situ. Berikutnya baru kita masuk ke konsep. Jadi mulai dari minggu depan sampai ke minggu depan tuh 21 ya. Mulai dari 21 sampai ke tanggal 5 Oktober kerjaan kita analisa ini. Oke. Pertanyaan silakan. Aus juga ya.
aja dari tadi. Serak suara terus. Oke. Ada pertanyaan lagi, Devri? Berarti Pak, untuk apa namanya, untuk lokasi ini terserah kita Pak, pilih mana Pak ya? Iya. Nanti temanya aja yang kita seragamkan, yaitu tema sustainability. Sustainability itu apa? Coba pelajari dulu sendiri, sustainability itu apa. Nanti saya bantu, waktu kalian udah mulai menganalisa dan kalian mulai membuat konsep, itu saya bantu untuk di asistensinya. Ya, Dev? Siapa? Bisa googling. Oke. Ada lagi? Semuanya? Yanti ya panggilannya ya? Elianti Novarina Halawa. Iya, Pak. Cukup jelaskah? Kenapa, Pak? Cukup jelaskah untuk ininya, proyeknya di Studio 5 ini? Kurang ini sih tadi, Pak. Cuman nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanya lagi, nanti ditanya langsung. Oke. Atau teman-teman yang sudah mendengarkan tadi kan sebagian. Ini saya record juga, nanti akan saya upload ke YouTube. Jadi ini saya record, saya akan upload ke YouTube. Nanti linknya saya kirim ke grup. Jadi saya nggak perlu upload ke grup, kan berat ya kalau recording. Saya uploadnya ke YouTube, nanti saya kasih linknya. Jadi kalian bisa ngulang-ngulang kuliah hari ini. Bahan juga akan saya kirim. Bahan yang tadi. Oke? Ini sinyal saya kah? Sorry. Tepat. Oh, baterainya. Aman? Nah, sih Pak. Ya, Dev. Gimana, Dev? Ini Pak, sekiranya Pak kan, sekiranya kita ambil lahan tuh di pinggiran sungai Pak. Pinggiran sungai itu kan kalau misalkan panjangnya, panjang lah, lumayan panjang. Tapi lebarnya ini baru masalah Pak. Itu gimana Pak? Boleh kita ambil Pak? Lebarnya segimana? Lebarnya segimana dan idenya, tergantung idenya Devri mau jadi apa itu lahan. Gitu. Nah, kalau lebarnya bisa sekitar 6 meteran gitu ya. Panjang ya panjang pasti kan 6 meter, lebar 6 meter sampai 10 meter, oke lah bisa diambil gitu kan. Karena bakal ada bisa aktivitas. Tapi kalau kecil juga nggak masalah, mungkin jadi tantangan juga sama Devi. Mau sepanjang apa diambil, sorry, koneksi saya kurang stabil nih. Nah, mau sepanjang apa diambil, itu terserah Devri. Asik juga sungai, jarang diambil kan. Mau sepanjang apa nggak boleh, terserah Dev. Coba aja dulu, nanti coba ambil, nanti minggu depan kita diskusikan gitu ya. Untuk Devri, lahannya di mana? Oke Bang. Atau nggak pun minggu depan, secara ini aja, bebas waktunya kapan aja. Diskusi lewat WA juga boleh, lewat grup boleh, lewat private chat atau japri ke saya gitu ya, boleh. Kapanpun kalian mau chat silahkan, asalkan kalian ya ngertilah cara chat gimana gitu kan. Kalau ke saya nggak masalah mau kapanpun gitu kan, kalau ke dosen lain jangan. Kalau saya kapanpun kalian chat saya nggak masalah, tapi saya balasnya entah kapan gitu, maksudnya kalau saya sibuk pasti nggak saya balas gitu. Kalau saya sibuk pasti nggak saya balas, atau kalau saya lagi tidur gitu pasti nggak saya balas gitu aja. Kalau saya balas berarti saya lagi nggak sibuk gitu aja. Biasanya tengah-tengah malam saya lagi baru selesai kerjaan gitu kan, baru saya sempat balas, biasanya gitu sih. Ya, selain di jam kuliah ini, kalian boleh bebas mau asistensi kapan aja. Atau saya punya kelas lagi Studio 3 tapi di hari Jumat pagi. Nah, kalian mau asistensi di situ juga boleh jamnya, karena kan adik-adik kalian juga dikit ya. Dikit.
Atau mau ketemu langsung juga boleh. Kapan saya di kampus, janjian boleh ke kampus atau ke janjian di mana di luar kampus juga boleh. Untuk asistensi. Sip? Oke, Pak. Dev? Oke, Pak. Oke. Semuanya di Medan kah posisi? Iya, Pak. Di Medan ya? Medan, Pak. Oke. Sip, sip. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya bisa akhiri nih. Nanti saya akan kirim bahan-bahannya ke grup. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup, oke. Aman ya, Reza, Yanti, Pion. Sip. Ini saya print screen buat absen. Udah nyalain ini semua. Udah nyalain video semua. Oke, saya absen ya. Saya print screen ya untuk absennya. 1, 2. Sip. Terima kasih. Untuk pertemuan ini saya hitung pertemuan pertama dan kedua karena tadi yang pertama kan tentang produk dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi tentang analisa. Jadi saya hitung pertemuan pertama kedua di hari ini. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah hari ini lengkap ya orangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.